Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang catatan permutasian. Pertama-tama kita cari tahu dulu nih, saya akan membahas tentang kaidah permutasi. Permutasi itu apa sih? Jadi permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutannya. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan atau susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Jadi di dalam permutasi ini, urutan dari suatu objek tersebut memperhatikan urutannya. Contoh di sini ada contoh soal. Yang pertama, ada sebuah kotak berisi 3 bola, masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan, ada berapa permutasi yang terjadi? Di sini kita akan membahas. Dari contoh soal ini, solusinya adalah karena ini adalah permutasi, jadi urutan diperhatikan. Lihat kembali ke soalnya nih. Diketahui ada 3 bola, masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Dari 3 bola ini hanya diambil 2 bola secara acak. Maka kemungkinan bola yang diambil adalah, jadi kita pasang-pasangkan terlebih dahulu berdasarkan urutannya dulu ya, karena ini mutasi, jadi urutan diperhatikan. Kemungkinan bola yang diambil yaitu yang pertama di sini ada merah biru, merah hijau, hijau merah, hijau biru, biru merah, dan biru hijau. Oleh karena itu, kemungkinan bola yang diambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi total permutasiannya ada 6. Karena ini permutasi, merah biru tidak sama dengan biru merah. Mengapa seperti itu? Karena permutasi urutan diperhatikan, sehingga merah biru tentu saja tidak sama dengan biru merah. Pada merah biru, bola merah terlebih dahulu yang diambil, baru bola birunya. Kalau pada biru merah, bola biru terlebih dahulu yang diambil, baru bola merahnya. Atau bisa juga kita mencari banyaknya permutasi dengan n faktorial. Jadi dari soal di atas kan ada 3 bola ya, jumlah 3 bolanya ada 3. Maka 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 6. 3 kali 2 kali 1, benar ya, 6. Sehingga banyaknya permutasi yang terjadi ada 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, ada contoh soal kedua dari sini. Diketahui ada 4 orang berada di sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut terdapat 2 buah bangku. Berarti ada 2 buah bangku ya dalam sebuah ruangan. Dengan memperhatikan urutan, berapa banyak cara yang memungkinkan terjadi? Jadi, kita akan bahas. Jadi solusinya soal di atas termasuk ke dalam permutasi. Kenapa? Karena ada kalimat dengan memperhatikan urutan. Jadi kan kalau permutasi itu dia selalu memperhatikan urutan kan. Kita anggap 4 orang tersebut sebagai A, B, C, dan D. Ada 2 kursi dalam sebuah ruangan. Maka banyaknya cara yang kemungkinan terjadi adalah, kita buat dulu nih, kita pasang-pasangkan AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, lalu DA, DB, dan DC. Sesuai dengan urutannya ya. Sehingga banyaknya cara yang memungkinkan terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 cara nih. Banyaknya cara yang memungkinkan terjadinya. Ini sendiri ada berbagai macamnya.
Nah, yang pertama ini ada permutasi unsur berbeda. Permutasi unsur berbeda yaitu banyaknya cara untuk menyusun K unsur dari N unsur yang berbeda. Rumusnya itu N PK sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K difaktorialkan. Misalkan kita mempunyai N objek yang berbeda. Jika K objek diambil dari N objek, maka banyak permutasi yang mungkin ada adalah rumus di atas. Rumus di atas bisa dibaca sebagai permutasi K objek dari N objek sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang K difaktorialkan. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Ada 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri atau tidak bersamaan. Banyak cara kedatangan keempat pejabat sebesar. Dari soal di atas, kita diketahui N sama dengan 4 yang menyatakan jumlah pejabat yang diundang. Lalu K sama dengan 1 menyatakan datang secara sendiri-sendiri. Sehingga banyaknya cara yang memungkinkan kedatangan para pejabat tersebut adalah 4 difaktorialkan dengan 3. Di sini bisa kita lihat 4 faktorial jika kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 3 faktorial. Karena sama-sama 3 faktorial, maka bisa kita coret. Jadi hasilnya itu ada sama dengan 4. Jadi banyak cara yang memungkinkan terjadi adalah 4 cara. Lanjut ke soal kedua. Dari 11 orang calon Kapolda akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda untuk ditempatkan di 4 provinsi. Banyak cara pemilihan yang mungkin adalah pada soal tersebut diketahui N sama dengan 11 yang merupakan jumlah Kapolda yang akan mengikuti seleksi. Lalu K sama dengan 4 yang merupakan jumlah Kapolda yang akan diambil untuk setiap provinsinya. Sehingga banyaknya cara pemilihan yang memungkinkan adalah NPK sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K difaktorialkan. N-nya ini berapa tadi? 11. P dan K-nya itu 4. Sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 11 dikurang 4 faktorial. 11 dikurang 4 sama dengan 7. Di sini 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Karena di sini ada angka yang sama 7, jadi bisa kita coret. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 7.920 cara. Maka banyaknya cara pemilihan yang memungkinkan adalah 7.920 cara. Di sini saya akan menjelaskan permutasi unsur sama. Pada permutasi ini, permutasi yang mempunyai susunan sama akan dihilangkan. Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini untuk memahami kalimat di atas. Pada kata buku terdapat 2 huruf yang sama, yaitu U. Permutasi huruf-huruf pada kata buku dapat dibuat pada diagram pohon. Hasil dari seluruh diagram pohon tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, ini adalah hasil dari diagram pohon kata buku. Nah, di sini jumlahnya adalah 24 susunan huruf. Nah, amatilah 24 susunan huruf tersebut. Tampak ada beberapa susunan huruf yang sama sehingga permutasinya menjadi 1 buku, 2 buuk, 3 BKUU, 4 ukbu, 5 ukup, 6 UUBK, 7 UUKB, 8 ubuk, 9 ubku, 10 kubu, 11 kuup, 12 KBUU. Nah, banyaknya permutasi huruf-huruf pada kata buku adalah 12. Jadi di sini juga 12 dapat dijadikan faktorial ya. Jadi 12 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Di sini juga ada rumus permutasian unsur sama.
Permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Nah, di sini ada rumusnya yaitu N, P, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial sampai Kt faktorial. Di sini ada keterangannya. N yaitu banyaknya elemen seluruhnya. K1 banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. Dan Kt itu banyaknya elemen kelompok Kt yang sama. Nah, jadi N itu adalah jumlah dari seluruh kata dan K itu adalah jumlah dari seluruh huruf yang sama. Masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Banyak susunan huruf berbeda dari kata Jakarta adalah. Nah, di sini solusinya yaitu pertama, terdapat 7 huruf dari kata Jakarta dengan rincian 3 huruf A, 1 huruf masing-masing huruf J, K, R, dan T. Maka banyak susunan huruf berbeda dari kata Jakarta adalah. Nah, di sini kita masukkan rumus yang tadi. N, P, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, Kt faktorial. Nah, di sini N-nya, N itu adalah banyaknya jumlah huruf yang terdapat dalam kata tersebut. Nah, di sini kata Jakarta ada 7 huruf. Nah, lalu K itu adalah jumlah huruf yang berbeda dari kata tersebut. Di sini ada 3, jadi kita masukkan 3. Jadi 7P 3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Karena di sini 3 faktorialnya bisa dicoret, maka menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4, hasilnya sama dengan 840 susunan. Maka banyak susunan huruf berbeda dari kata Jakarta adalah 840 susunan. Selanjutnya nomor 2, banyak susunan huruf berbeda dari kata papan adalah. Solusi, terdapat 5 huruf dari kata papan dengan rincian 2 huruf P, 2 huruf A, 1 huruf N. Maka banyak susunan huruf berbeda dari kata papan adalah. Nah, di sini kita masukkan lagi rumus yang tadi. Nah, bedanya di sini itu K-nya kita menggunakan K1 dan K2. Jadi huruf P itu yang sama dijadikan K1, lalu huruf A itu dijadikan K2. Nah, di sini langsung aja kita masukin ke rumusnya. N-nya itu 5. Nah, K1-nya itu 2 dan K2-nya itu 2. Jadi sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, di sini langsung dijabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, karena 2 faktorial ada yang bisa dicoret, jadi kita coret. Jadinya tinggal menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, jadinya sama dengan 60 bagi 2 sama dengan 30. Maka banyaknya susunan huruf yang berbeda dari kata papan adalah 30 susunan. Nah, lanjut. Contoh soal nomor 3. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf pembentuk kata apa? Nah, solusinya di sini terdapat 3 huruf dari kata apa dengan rincian 2 huruf A, 1 huruf P. Sehingga banyak susunan huruf yang berbeda yang terbentuk adalah. Nah, seperti biasa kita masukkan rumus. Lalu N-nya itu jumlahnya 3, lalu K-nya itu huruf yang sama ada 2. Jadi sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Jadi 2-nya bisa dicoret, jadi tinggal 3. Maka banyaknya susunan huruf yang berbeda dari kata papan adalah 3 susunan. Lanjut contoh soal nomor 4. Berapa banyak kata yang disusun dari kata Agustus? Nah, solusinya di sini terdapat 7 huruf pada kata Agustus dengan rincian 1 huruf A, 1 huruf G, 2 huruf U, 2 huruf S, 1 huruf T. Maka banyak susunan huruf berbeda dari kata Agustus adalah. Nah, di sini N-nya itu 7. Jumlah dari kata Agustus itu 7. Nah, lalu di sini kita juga memakai K1, K2 ya. K1-nya itu huruf U yaitu 2, K2-nya itu huruf S yaitu 2 juga. Jadi kita masukin, jadi sama dengan
7 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Karena di sini 2 faktorial bisa dicoret, jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dibagi 2 faktorial sama dengan 1260. Jadi banyaknya kata baru dari kata Agustus adalah 1260 kata. Ya, sampai sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.